Sintayong sudah bawa Indonesia naik 44 peringkat di ranking FIFA. Sejak kedatangannya di akhir Desember 2019, pelatih Sintayong bawa timnas Indonesia melesat di ranking FIFA. Skuad Garuda di bawahnya naik 44 peringkat. Sebelum Sintayong, posisi kursi pelatih timnas Indonesia diduduki oleh Simon McManamy pada tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 14 November 2019. Warisan dari Simon dan para pendahulunya adalah Indonesia berada di peringkat ke-173. Sultan Trent Alexander-Arnold siapkan 1,6 triliun untuk beli klub Prancis yakni Nantes. Bek Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold dilaporkan menyiapkan dana sekitar 1,6 triliun rupiah untuk membeli klub asal lingkungan Prancis yakni Nantes. Dilansir oleh L'Equipe, laporan itu menyebut bahwa Trent Alexander-Arnold sudah membuka pembicaraan dengan presiden klub Nantes yakni pengusaha asal Prancis yakni Waldemar Kita. Menurut laporan tersebut, Trent disebut sudah menawarkan dana 100 juta euro kepada Waldemar. Rinciannya adalah 80 juta euro berupa tunai dan 20 juta euro sisanya dibayarkan di kemudian hari. Mantan pemain Arsenal terlibat penyelundupan ganja senilai 12 miliar rupiah. J. Emmanuel Thomas dipecat oleh klubnya yakni Greenock Morton. Pesepak bola 33 tahun tersebut yang pernah membela Arsenal terlibat penyelundupan ganja senilai 12 miliar rupiah. Dilaporkan oleh BBC, Emmanuel Thomas menyelundupkan ganja senilai 600.000 pounds atau sekitar 12 miliar rupiah dari bandara Stansted London pada 2 September yang lalu. Leon Goretzka terus dicoret dari skuad Munchen. Leon Goretzka nampaknya berada dalam posisi sulit di Bayern Munchen setelah kedatangan pelatih baru yakni Vincent Kompany. Kehadiran Kompany membawa perubahan besar dalam susunan pelatih inti dan Goretzka kini harus berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan kembali tempatnya di tim. Di sisi lain, Vincent Kompany memiliki pandangan lebih pragmatis. Dia menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak memasukkan Goretzka dalam skuad adalah bagian dari sebuah strategi. Debut Pioli, Ronaldo CS menang 3-0. Stefano Pioli meraih hasil SIM di laga pertamanya sebagai pelatih baru dari Al Nassr. Dia membawa Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang 3-0 atas Al Ettifaq. Kemenangan ini membuat Al Nassr naik ke peringkat 4 klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 8 poin dan Al Ettifaq bercokol di posisi ketiga dengan koleksi 9 poin. Enzo Maresca senang lihat kontribusi dari Nicolas Jackson. Pelatih Chelsea Enzo Maresca coba melindungi Nicolas Jackson dari serangan kritik. Maresca mengaku sangat senang dengan kontribusi Jackson dalam setiap pertandingan. Jackson selalu dipercaya tampil dalam starter dalam 4 pertandingan Chelsea di ajang Liga Premier Inggris. Penyerang berpaspor Nigeria itu punya kontribusi 2 gol serta 1 assist. Performa Nicolas sejauh ini sangat memuaskan, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan resmi, ujar dari sang pelatih. NG Postecoglou optimis Dominic Solanke bisa segera nyetel. Pelatih Tottenham Hotspur yakni NG Postecoglou menjelaskan alasan di balik performa kurang meyakinkan Dominic Solanke. Menurut sang pelatih, proses adaptasi dari Solanke tidak berjalan lancar karena sang pemain diganggu dengan cedera. Tottenham harus mengeluarkan dana mencapai 65 juta pound sterling untuk bisa mengamankan tanda tangan Solanke dari Bournemouth. Akan tetapi penyerang 27 tahun itu belum berhasil mencetakkan gol dalam 2 penampilannya di Liga Inggris. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik di sini. Meskipun baru bermain beberapa pertandingan, saya yakin ia akan memberikan kontribusi yang besar, ujar dari sang pelatih. Cedera, Alisson kemungkinan tak bisa main. Alisson Becker kemungkinan akan absen ketika Liverpool melawan Bournemouth karena menurut Arne Slot, sang kiper mengalami cedera otot. Ia mengatakan jika di hari terakhir jelang pertandingan ternyata belum bisa latihan, maka Alisson bakal absen di laga tersebut. Menurut Arne Slot, pria asal Brasil itu mengalami masalah minor di ototnya dan masalah itu dihadapi oleh Alisson jelang duel lawan AC Milan di ajang Liga Champions.
Hadapi Arsenal, Manchester City berpotensi diperkuat oleh Kevin De Bruyne. Manajer Manchester City Josep Guardiola buka suara terkait kondisi timnya jelang menghadapi Arsenal di akhir pekan ini. Ia mengkonfirmasi bahwa Kevin De Bruyne berpotensi tampil di pertandingan tersebut. Pep menyebut bahwa sang gelandang sudah merasa baikan usai mengalami cedera di laga yang terakhir. Dia memang masih bisa dilibatkan di laga melawan Arsenal nanti. Kami akan lihat kondisinya setelah sesi latihan berikutnya, pungkas dari sang manajer. Setelah 1 tahun absen, Tyrell Malaysia akhirnya latihan bareng dengan tim utama MU. Penantian fans dari Manchester United untuk bisa melihat Tyrell Malaysia kembali berumput akan segera berakhir. Sang bek akhirnya berlatih bersama tim utama MU setelah 1 tahun absen. Hari ini Malaysia resmi memasuki tahap berikutnya. Dia telah berlatih bersama skuad dari Setan Merah. Namun untuk bisa melihat Malaysia yang berumput kembali nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Sang bek sudah absen terlalu lama sehingga butuh waktu sebelum ia kembali ke dalam performa terbaik. Diego Simeone akui format baru Liga Champions cukup berat. Diego Simeone mengatakan Atletico Madrid tidak bisa bersantai di fase awal Liga Champions musim ini. Simeone menilai bahwa Los Rojiblancos harus mampu meraih kemenangan sebanyak mungkin agar mampu finish di 8 besar dan lolos otomatis ke fase gugur. Kini kami harus bisa meraih banyak kemenangan di setiap pertandingan. Tim-tim yang mampu meraih banyak kemenangan pastinya finish di 8 besar dan otomatis lolos ke babak selanjutnya, ujar dari Simeone. Ruben Dias sebut Manchester City masih jauh dari performa terbaik. Bek Manchester City Ruben Dias meyakini bahwa timnya masih jauh dari performa terbaiknya, walaupun The Citizen mampu menyapu bersih 4 pertandingan dengan kemenangan. Man City mampu meraih 4 kemenangan dari 4 laga di Liga Inggris, tetapi mereka dapat tantangan berat di Liga Champions dari Inter, dan City hanya bisa bermain imbang 0-0 di Etihad Stadium melawan Inter Milan. Fabio Capello pertanyakan strategi transfer dari Rossoneri. Fabio Capello menyoroti strategi transfer dari AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Capello menilai bahwa AC Milan telah mendatangkan pemain-pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Dalam beberapa tahun terakhir, Milan banyak mendatangkan penyerang lubang, namun mereka kurang memperhatikan posisi gelandang serang dan penyerang tengah murni yang handal, ujar dari Capello. Napoli bakal pakai Vica Kvaratskhelia dengan kontrak yang baru. Asal Liverpool untuk bisa memenang Vica Kvaratskhelia nampaknya akan menemui kegagalan. Napoli mengkonfirmasi akan memperbarui kontrak dari sang winger dalam waktu yang dekat. Menurut Direktur Olahraga Napoli Yannick Giovanni Mana menyebut bahwa manajemen I Partenope sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang winger dalam waktu yang dekat. Vica Kvaratskhelia sendiri menunjukkan performa yang apik di awal Serie A musim ini. Sang winger tercatat sudah mengemaskan total 2 gol dan 2 assist dari 4 pertandingan. Xavi disebut ingin kembali ke Barcelona. Xavi Hernandez meninggalkan pos pelatihan Barcelona di akhir musim lalu, dan mantan bintang Barcelona yakni Javier Saviola mengklaim bahwa Xavi ingin kembali ke sana suatu saat nanti. Xavi diketahui belum melatih tim manapun sejak berpisah dengan Barcelona. Kabarnya Xavi ingin rehat sejenak sebelum melatih lagi kemudian pada tahun depan. Arsenal siap lepas Takehiro Tomiyasu. Arsenal dikabarkan siap menjual Takehiro Tomiyasu yang tidak lagi menjadi pilihan utama dan akan dilepas di bursa transfer Januari. Inter Milan dikabarkan menjadi salah satu klub Italia yang ingin memanfaatkan situasi dari Tomiyasu tersebut. Bek asal Jepang bergabung dengan The Gunners dari Bologna pada tahun 2021, namun ia seringkali mengalami cedera sepanjang karirnya. Menurut laporan dari The Sun, Arteta telah menerima kenyataan bahwa ia mungkin akan dilepas di bursa Januari. Diam-diam Marseille tertarik amankan rekrutan gagal milik Chelsea. Marseille disebut tertarik mengamankan jasa Mikhail Mudryk dari Chelsea di bursa transfer mendatang. Pemain asal Ukraina tersebut belakangan memang tak mendapatkan tempat di tim besutan dari Enzo Maresca. Namun kecil adanya potensi transfer secara permanen yang melibatkan sosok asal Ukraina tersebut, lantaran jarang ada tim yang mau mengeluarkan dana yang besar di tengah musim. Marseille disebut ingin membawanya ke Velodrome dengan status pinjaman selama 6 bulan ke depan.
Real Madrid tak mau lewatkan kesempatan emas dapatkan Alexander Arnold secara gratis. Real Madrid nampaknya belum menyerah dalam usahanya mendatangkan bintang Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan dari orang dalam La Liga yakni Matteo Moretto, mendatangkan bek kanan berusia 25 tahun tersebut dengan bebas transfer adalah kesempatan emas yang akan sulit dilewatkan oleh Los Blancos. Meski Carvajal masih dianggap penting bagi Real Madrid untuk tetap dipertahankan di musim depan, peluang mendatangkan Arnold dengan status bebas transfer menjadi pertimbangan yang serius. Moretto kemudian menambahkan bahwa Madrid sangat menghormati kualitas dari Alexander Arnold dan menganggapnya sebagai bek berkualitas yang bisa memperkuat skuad mereka di masa mendatang. Jika Ten Hag makin melempem Manchester United kontak pelatih pengangguran ini. Para petinggi Manchester United tengah merencanakan berbagai kemungkinan setelah performa tim di awal musim yang tak menentu. Menurut laporan terbaru, Manchester United telah menjalin komunikasi dengan mantan manajer Juventus yakni Max Allegri sebagai bagian dari rencana cadangan untuk musim kali ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, United telah mendekati Allegri untuk bisa mengukur ketertarikan apakah dia mau mengambil posisi dari Erik ten Hag jika di musim ini tak berjalan sesuai rencana. Dan Allegri dikabarkan memang bermimpi untuk suatu hari nanti melatih di tim di ajang Liga Inggris karena selama ini ia hanya mengelola klub di Italia saja. Chelsea kalahkan West Ham United. Chelsea bertemu dengan West Ham United di London Stadium. Bermain sebagai tamu, Chelsea berhasil tampil apik di laga ini. Si biru membuka kemenangan lewat gol yang dicetakkan oleh brace dari Nicholas Jackson di menit keempat dan menit ke-18. Sedangkan gol lanjutan dicetakkan Palmer di menit yang ke-47. Hasil ini membawa Chelsea untuk sementara naik ke posisi kedua dengan koleksi 10 poin dari 5 pertandingan.